Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Febriansyah dengan 3 digit NIM terakhir 060 PTIB 2020 Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Langsung saja masuk ke pengertian. Infrastruktur jaringan adalah kumpulan dari sistem komputer yang saling berhubungan satu sama lain, yang terkoneksi dengan banyak arsitektur telekomunikasi. Infrastruktur jaringan juga terdiri dari perpaduan dari banyaknya teknologi dan sistem. Infrastruktur dapat berupa infrastruktur terbuka open atau infrastruktur tertutup close. Contoh dari infrastruktur terbuka merupakan internet, sedangkan contoh dari infrastruktur tertutup merupakan private internet. Mereka sanggup beroperasi lewat koneksi jaringan kabel atau jaringan wireless atau paduan pada keduanya. Lanjut, jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan distribusi sumber data atau informasi. Ada dua jenis, yaitu jaringan komputer terpusat. Jaringan komputer terpusat adalah jenis jaringan komputer yang terdiri dari satu komputer induk dan satu atau lebih komputer terminal. Komputer induk berfungsi sebagai sumber data yang dibutuhkan untuk komputer terminal. Yang kedua, ada jaringan komputer terdistribusi. Jaringan komputer terdistribusi merupakan jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer induk. Berbeda dengan jaringan terpusat, pada jaringan terdistribusi, semua host yang terhubung pada jaringan ini bisa berperan sebagai komputer utama. Lalu ada jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan jangkauan geografis. Yang pertama ada PAN atau Personal Area Network. Jaringan komputer yang transmisi datanya antara perangkat pribadi saja seperti tablet, komputer, handphone, konsol game, dan lain sebagainya. Yang kedua ada LAN atau Local Area Network. Jaringan komputer yang hanya mencakup area atau wilayah yang kecil saja, biasanya digunakan pada jaringan di warnet, kantor, atau sekolah. Yang ketiga ada MAN atau Metropolitan Area Network, yaitu jaringan komputer dalam satu kota atau antar kota tertentu. Yang terakhir ada I1 atau Wide Area Network, suatu jenis jaringan komputer yang sangat luas mencakup negara atau benua. Lanjut, jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan topologi. Yang pertama ada topologi bus. Bisa dilihat gambarnya di atas. Tipe jaringan komputer yang satu ini tergolong sebagai jaringan yang pertama kali digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer. Topologi bus adalah topologi yang sederhana jika dibandingkan dengan topologi lainnya, karena dalam penerapan topologi ini hanya menggunakan satu kabel panjang dan terminal. Salah satu keunggulan dari penggunaan topologi bus yaitu dari segi harga yang lebih ekonomis dan mudah dalam proses instalasinya. Selain itu, penggunaannya juga tidak memerlukan banyak sumber daya atau kabel sehingga cukup simpel. Selanjutnya ada topologi star. Sesuai dengan namanya, bentuk jaringan komputer ini mirip seperti bintang karena terdapat node inti di bagian tengah yang dihubungkan dengan node-node lainnya. Topologi star ini juga memiliki beberapa kelebihan sekaligus kekurangan. Kelebihan penggunaan jaringan komputer topologi star adalah apabila ada satu kabel yang rusak atau putus, maka tidak akan mengganggu keseluruhan komunikasi jaringan. Selain itu, jaringan ini juga lebih mudah untuk dikembangkan. Yang selanjutnya ada topologi ring. Topologi ring untuk menggabungkan beberapa komputer dalam satu rangkaian berbentuk lingkaran atau cincin. Salah satu keunggulan dari penggunaan topologi ring ini adalah penghematan biaya serta instalasi yang cukup sederhana. Aliran data dalam topologi ini juga lebih cepat dan mudah untuk diimplementasikan. Sementara untuk kekurangan penggunaan topologi ring yaitu ketika terdapat kabel yang terputus, maka semua jaringan gagal beroperasi. Bahkan akan sangat sulit untuk menambah maupun mengurangi komputer tanpa mengganggu jaringan yang sedang beroperasi. Ya, lanjut. Topologi tree. Series jenis jaringan komputer lainnya berdasarkan topologi adalah topologi tree atau sering juga disebut dengan topologi pohon. Penggunaan topologi ini seperti mengkombinasikan antara topologi star dan topologi bus. Biasanya dalam penggunaan topologi ini terdapat beberapa jenis jaringan di tingkat yang lebih tinggi hingga ke tingkat yang lebih rendah.
Dengan penggunaan topologi ini, maka suatu data menjadi terpusat menurut tingkatannya dan memudahkan dalam manajemen data. Yang selanjutnya adalah topologi mesh. Jenis topologi ini adalah gabungan dari topologi star dan topologi ring. Salah satu keunggulannya adalah berbagai jalur pengiriman untuk data yang banyak sehingga tidak perlu khawatir terjadi tabrakan data. Akan tetapi, topologi mesh ini masih memiliki kekurangan di mana membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk proses instalasinya, bahkan pemasangan pun juga cukup rumit karena membutuhkan banyak kabel. Dan selanjutnya ada topologi extended star. Jenis jaringan komputer ini memang sebagai bentuk pengembangan dari topologi star yang sebelumnya. Dengan menggunakan jaringan komputer topologi ini, maka memiliki kelebihan yaitu ketika ada satu nada terputus, secara otomatis tidak akan mengganggu subnode lainnya. Meskipun sudah mengalami banyak pengembangan, namun jenis topologi ini juga masih memiliki kekurangan yaitu tidak bisa menggunakan jenis kabel biasa karena biasanya digunakan pada jaringan yang berskala besar. Selanjutnya adalah jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan fungsinya. Yang pertama, ada komputer peer-to-peer. Sederhananya, penggunaan jaringan ini maka memungkinkan dua komputer dapat saling berkomunikasi tanpa perantara apapun. Penggunaan jenis jaringan ini hanya perlu satu kabel untuk menghubungkan komputer sehingga biaya yang dibutuhkan relatif terjangkau. Yang kedua ada client server. Dalam penerapannya terdapat komputer yang bertindak sebagai server untuk memberikan fasilitas bagi komputer yang tergabung atau menjadi klien, sehingga keunggulan dari tipe jaringan komputer ini memiliki akses yang cepat dan menyediakan berbagai fasilitas dalam satu jaringan. Lalu ada jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan infrastruktur. Yang pertama adalah infrastruktur fisik. Suatu infrastruktur fisik sesuai dengan namanya fisik, maka akan banyak berhubungan dengan komponen fisik suatu jaringan, tentunya sesuai dengan desain jaringan yang dibuat, seperti yang berhubungan dengan masalah perkabelan jaringan, yaitu kabel jaringan yang sesuai dengan topologi jaringan yang dipakai. Misal, jika kita dalam jaringan Anda memakai backbone Gigabit Ethernet, maka sudah seharusnya Anda memakai kabel caste yang bisa mendukung speed Giganet. Lalu yang selanjutnya adalah semua piranti jaringan seperti route yang memungkinkan komunikasi antar jaringan lokal, switch bridge yang memungkinkan host terhubung dengan kabel, server yang meliputi seperti server data file dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.